udah nggak tahu mau hidup apa matinya itu. Udah divonis mati lah. Harapan gue bisa bahagiain orang tua gue lah. Itu terutama kesenangannya ya gue supaya diberikan kesehatan. Halo, selamat datang di Amripa Channel. Di video kali ini, gua masuk ke dalam segmen Kongko Inspiratif. Dimana pada kesempatan kali ini, gua kedatangan seorang narasumber yang berasal dari daerah Kabupaten Tangerang, yaitu yang bernama Abang Holis, teman-teman. Gimana Lis, kabar lu, Lis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi gimana perjalanan? Oh, agak sedikit macet tadi di pabrik situ tuh. Oh, baik. Tapi lancar lah ya. Lancar. Nah, kalau boleh tahu nih, cerita inspiratif apa yang bakalan lu bagikan gitu? Kisi-kisinya aja, sekilasnya dulu aja. Jadi ini waktu gua kecil tuh gua ketahuan karena penyakit thalassemia. Thalassemia. Iya. Gua punya benjolan sebelah kiri perut. Jadi gua tuh dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tangerang dan di situ baru ketahuan bahwa gua penyakit itu. Oke, dan lu bertahap. Oke. Dan teman-teman udah dengar cerita sekilasnya. Bagaimana keseruan ceritanya dan seinspiratif apa ceritanya? Kita langsung masuk aja ke segmen Kongko Inspiratif. Kongko Inspiratif dimulai. Jadi di umur 3 tahun itu gua ketahuan penyakit thalassemia dan ada benjolan di sebelah perut kiri. Dan di situ dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tangerang, RSUD. Oh, kota Tangerang. Iya. Dari situ gua masuk ke IGD. Oh, langsung dilariin. Iya. IGD. Langsung. Itu dengan cepat lah. Iya. Karena posisi gua udah lemes, nggak tahu gimana lagi lah. Oh, di usia 3 tahun tuh. Iya. Itu udah udah nggak tahu mau hidup apa matinya itu. Iya, benar ya. Saking kayak mayat baru lah, pucat gitu. Oh, kayak gitu, kayak dingin, kayak gitu. Iya. Pucat. Di situ langsung ditangani tuh sama dokter di situ. Iya. Terus gimana tuh? Dan akhirnya di situ alhamdulillahnya dapat kamar langsung. Langsung. Iya. Langsung lah di kemuning gitu dengan posisi kamarnya itu ya satu berapa ranjang ya itu di situ ada lima ranjang itu penuh semua sama orang situ. Tapi beda-beda sih, bukan sama kayak gua sendiri. Iya. Jadi depan kemuningnya itu kamar kemuning. Di depan kamarnya itu masih sempit lah kayak kontrakan. Oh, sempit. Di depannya masih kayak ada selokan kecil itu. Oke, jadi satu kamar tuh isinya ada 5 ranjang. Iya. Dan ruangannya mungkin sempit kalau misalkan gitu. Karena kan yang sakit satu kadang yang nengok ramean ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Terus sempat gak dokter ngasih tahu penyakitnya apa gitu? Ya, sempet sih waktu bapak gua lagi keluar ngurus-ngurus surat. Dan di situ posisinya ada ibu gua sendiri. Oke. Di situ ibu gua lagi gendong gua sambil nangis lah. Iya. Oh, ibu lu sempat. Iya. Iya sih, emang anak ya soalnya. Ya terus? Ya gua anak satu-satunya. Iya, benar. Iya, benar juga ya. Oh, jadi lu anak satu-satunya. Iya. Iya, benar sih. Terus vonis dokter itu apa penyakitnya? Divonis dokter itu penyakit gua thalassemia. Thalassemia. Ya, kekurangan darah merah. Kurangan darah merah. Ya. Jadi gua setiap bulannya itu harus tambah darah. Oh, harus tambah darah. Berarti lu mulai situ tuh dari kecil? Iya, mulai dari kecil sampai sekarang lah, udah umur 18 tahun masih. Oh, sampai sekarang lu masih cuci darah? Tapi sekarang alhamdulillah sih dapat guru gua dikasih tahu obat herbal. Dan ibu gua juga sempat nggak percaya sama bapak gua tuh.
obat herbal ini. Iya. Itu awalnya kurang yakin lah ya. Jadi ibu sama bapak gue tuh ke rumah guru gue nanyain tentang obat herbal itu gimana. Gimana efeknya atau Iya. apa gitu kan? Soalnya nggak percaya. Tapi obat dari dokter ada? Ada, cuma ya diminum sih diminum, cuma jarang aja. Cuma jarang. Ya. Oke. Terus habis itu tuh ngobrol berbincang-bincang lah dengan guru gua sendiri. Dan di situ akhirnya mulai percaya. Oh mulai nih. Ya. Dan di situ ini langsung dicoba lah. Oh lu langsung coba konsumsi obat herbal? Iya. Alhamdulillah nyampe sekarang nih gua masih bisa bertahan hidup. Emang awalnya? Awalnya itu hampir udah divonis mati lah. Hampir divonis mati? Iya. Jadi udah, kasarnya umurnya udah gak bakal lama lagi? Iya. Oh jadi mungkin karena orang tua ya udah segala macam cara dilakuin, obat apapun yang penting obatnya bagus lah gitu kan, tanpa ada gimana-gimana gitu kan, yang namanya juga ikhtiar usaha kali ya. Iya. Apalagi lu anak satu-satunya gitu kan, jadi bagaimanapun cara diusahain gitu. Bagaimanapun caranya itu gue itu harus sembuh. Ya betul emang sih harus. Tapi dari umur 3 tahun itu jenjang waktu lu harus nambah darah itu gimana tuh? Kadang tuh ini sebulan sekali gue udah harus kontrol. Sebulan sekali kontrol? Iya. Buat nambah darah ini? Tapi alhamdulillahnya sekarang karena obat herbal itu dikonsumsi sama gue. Iya. Alhamdulillah gue sudah 5 tahun baru kontrol lagi. Oh, jadi awalnya sebelum lu kenal sama obat herbal ini, sebulan sekali lu kontrol dari Iya. kecil tuh? Iya. Kontrol buat nambah darah. Nambah darah itu kayak cuci darah nggak sih? Apa bukan beda? Ya banyak orang bilang kayak gitu sih, cuci darah. Lah, kayak leukemia lah, bukan thalassemia. Oh, semacam kayak gitulah. Oke, intinya nambah darah lah. Gitu. Oh, jadi sebulan sekali nambah darah. Tapi semenjak lu kenal sama obat herbal ini, lu mulai berangsur lumayan membaik nih. Iya. Gitu. Jadi 5 tahun sekali. Iya, 5 tahun sekali. Buat tambah darahnya lumayan, jangka waktu lumayan panjang ya. Gitu. Oke. Tapi gue mau tanya nih. Betul. Ketika lu tahu kalau misalkan lu itu divonis gak bakal lama lagi, apa yang lu rasain? Apa yang lu pikirin? Gue udah ingat tombol dosa aja. Tambah dosa ya? Perasaan lu gimana itu? Gue kasihan sama orang tua gue, belum bisa ngebahagiain orang tua gue juga. Kalau gue meninggal kan kasihan orang tua gue, nggak ada ini anak. Iya benar. Jadi bisa dibilang lu anak satu-satunya, terus divonis udah gak akan lama lagi, dan kondisinya lu sekarang masih sekolah kan? Iya masih. Kondisinya masih sekolah, belum bisa ngasih apa-apa. Mungkin lu mikir gitu kali ya? Iya. Belum bisa ngasih apa-apa gitu kan. Terus sekarang lu masih cuci darah ya? Masih Cuci darah? masih. Itu sama kayak tadi 5 tahun sekali. 5 tahun sekali? Iya. Terakhir cuci darah kapan? Terakhir 5 tahun kemarin? iya. 5 tahun kemarin. Dan ini besok gue mau kontrol lagi. Oh besok jadwalnya? Iya. Jadwal lu nambah darah lagi? Iya benar. Oke. Berarti lu nyempetin kesini berarti? Iya. Malam-malam. Aduh. Ngasih inspirasi lah ke masyarakat. Ya. Ini setempat lah. Ya ngasih motivasi lah buat Ya, teman-teman ya. Iya. Buat teman-teman gue yang punya penyakit sama kayak lu, penyakit thalassemia ya? Iya, thalassemia. Thalassemia yang punya benjolan di kiri. Kalau lu ya kiri ya? Iya di kiri. Kalau lu kiri perut? Iya di kiri perut. Perut. Ya. Kamu semua itu di kiri. Oh kiri. Efeknya apa sih mas? Efeknya itu lemas. Kalau udah waktunya mau kontrol ya, Iya. itu lemas. Terus udah kalau pulang sekolah nih misalnya, gua pulang sekolah itu langsung tidur. Harus istirahat. Iya. Nggak boleh kemana-mana. Oke, tapi dari kan lu berarti sampai sekarang dan sekarang sekolah
Ada nggak sih kesulitan lu ketika lu sekolah? Kan kadang sekolah harus banyak kegiatan, berangkat pagi pulang sore gitu. Ada nggak sih kayak rasa kayaknya gue capek deh? Gitu. Ada sih. Ada ya? Iya. Di gua pernah itu tuh apa? Futsal juga tuh. Futsal. Iya. Gua agak ngap di situ. Oh enggak. Karena waktunya itu 1 jam kali ya. Iya iya. Nah, itu nggak kuat gua di situ, hampir mau pingsan. Bisa. Iya. Kalau nggak ada pengganti juga, Tapi lu gimana? Kuat tetap lanjut atau istirahat? istirahat dulu. Istirahat dulu. Minum dulu Yang lah. penting tetap kebaikan kesehatan. Iya. Gitu, benar. Dan berarti sekarang mah 5 tahun sekali lah ya, udah alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Jadi bagaimanapun juga mungkin perantaranya ya obat herbal itu gitu ya. Tapi tetap yang punya kuasa kan. Ya Allah ya. Ya Allah. Ya. Gitu ya, berarti buat teman-teman semuanya yang punya penyakit sama nih kayak Olis nih, thalassemia, intinya tetap terus berjuang aja. Olis juga yang awalnya sebulan sekali dia harus tambah darah, Iya. sekarang udah mulai 5 tahun sekali nambah darah. Bayangin aja, dari sebulan sekali sampai 5 tahun sekali. Wih, itu udah hebat itu sih. Dari 1 bulan sekali sekarang sampai 5 tahun sekali. Harapan lu ke depannya gimana nih? Harapan gua bisa bahagiain orang tua gue lah. Itu Terutama ya. kesononya ya gua supaya diberikan kesehatan, Pengen sembuh lah ya. pengen sembuh. Pengen sembuh total. Tapi sekarang lu masih konsumsi obat herbal itu? Masih. Masih sampai Iya. sekarang? Ya. Kalau boleh tahu, boleh disebut tidak obat herbalnya? Siapa tahu teman-temannya semua pada penasaran. Kan obat loh ini kira-kira. Boleh nggak dikasih tahu Buat apa? obat ramuan herbalnya ini? Nggak ada namanya atau nggak ada namanya, cuma Iya. racikan herbal aja gitu? Iya. Dari guru lu ini? Oh gitu. Ya Itu mungkin. khusus diberikan buat gua. Oh khusus buat lu Iya. karena lu muridnya kali ya. Benar. Ya mungkin kalau misalkan buat teman-teman semua yang emang pingin buat obat herbalnya, mungkin bisa langsung kontak Olis aja ya. Di sini channel. Nanti gue sertain Instagram Olis, jadi teman-teman langsung DM aja kalau misalkan itu, nanti dikasih tahu atau mungkin nanti langsung diarahin buat datang ke guru lu mungkin ya. Iya. Mungkin ya, bisa jadi ya. Nanti di deskripsi gue taruh linknya, link Instagramnya. Nah, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman di luaran sana yang punya penyakit yang sama nih sama kayak lu, thalassemia? Ada. Gimana? Coba silahkan. Untuk yang punya penyakit kayak gua, ya penderita thalassemia, tetap semangat, terus berjuang, keep strong. Aja, tetap semangat, keep strong buat teman-teman semuanya, karena penyakit itu harus dilawan Ya. supaya dia nggak terus menggerogoti badan kita, bener gitu. Perjuangan juga harus disertai dengan doa. Doa, betul. Bagaimanapun juga yang ngirim penyakit ya Tuhan, Ya. kita minta kesembuhan lagi sama Tuhan. Betul. Sih. Intinya buat teman-teman semuanya, tetap semangat apa yang dikatain sama Olis tadi, dan jangan lupa tetap berdoa, ikhtiar harusnya. Dan satu hal lagi, mungkin dari pikiran stres. Ya, itu bisa termasuk juga. Lu pernah tuh? Pernah. Gimana tuh? Gue karena di umur 18 ini kan gue udah mengenal cinta ya. Iya, cinta, benar. Gimana tuh? Jadi gue di situ merasa apa ya? Sakit hati. Iya. Karena pernah diomong gitu. Gimana tuh omong? Sama orang tua si cewek ini. Oke. Kenapa? Dia itu pernah ngomong kalau gak mau kayak penyakitku gitulah. Oh, nggak mau anaknya ini punya cowok yang penyakitan kayak lu. Iya. Dan mungkin setiap bulan harus tambah check darah. up, tambah darah.
kayaknya bakalan beban, mungkin gitu kali ya. Iya, bisa Bisa dibilang begitu. dibilang gitu. Dan di situ lu benar-benar hancur gitu ya. Hancur, dan itu sempat patah semangat sih. Patah semangat. Iya. Karena hal yang kayak gitulah, Ya, padahal cinta itu. padahal berarti bener ya. Terus apa hal yang ngebuat lu sampai sempat, kan tadi awalnya patah semangat, Iya. yang ngebuat lu mulai kembali semangat lagi nih apa nih? Itu gue berpikir lah dari situ, Oh mikir. kalau cinta hanya bikin gue patah semangat doang. Ya sedangkan lu kondisinya harus dalam masa penyembuhan. Iya. Gitu. Kalau kan posisinya lagi berjuang untuk bisa sembuh. Iya, untuk bisa sembuh sampai sekarang tetap Iya. berjuang ya. Tetap. Mungkin kemarin-kemarin berjuang dari kalimat dokter yang memvonis lu bakalan mati, Iya. dan sekarang sudah berhasil, Berhasil. dan sekarang tinggal ngebuktiin kalau gue bisa sembuh. Oke, Doanya aja lah. siap. Didoain, oke teman-teman juga jangan lupa doain Olis biar cepat sembuh total. Karena sekarang kelas berapa sih? Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK, Iya. bentar lagi lulus, bentar lagi kerja, mudah-mudahan cepat dapat kerjanya, ya kan? Ya. Terus di kerjaan karena adanya aktivitas jadi mulai terbiasa badannya, jadi sembuh dengan sendirinya, Amin. gitu kan? Benar kan? Iya. Intinya hindari hal-hal yang ngebuat lu buat patah semangat, stres ya. Iya. Apalagi cinta, benar ya? Oh, benar. Cinta emang buat gitu sih Bang, kalau cinta tuh. Iya. Terus sekarang gimana nih? Udah dapat lagi cewek? Alhamdulillah udah. Oh ada lagi. Ada. Tapi kalau yang ini gimana nih? Kalau yang ini sih posisinya jauh. Oh LDR. Iya. Jadi gue belum cerita soal gua saat ini. Lu belum cerita tentang keadaan lu belum? Belum. Oke, mungkin buat teman-teman, mungkin buat ceweknya Olis, kalau misalkan nonton tayangan ini, gue harap lu tetap bareng-bareng sama Olis. Karena apa? Olis butuh support dari lu juga, karena bukan support dari temen dan orang tua doang. Benar gak? Benar. Gitu, karena siapa lagi kalau bukan lu, gitu kan? Iya, mungkin orang tua berpengaruh besar, tapi kan lu kalau mungkin sama orang tua kan kayaknya orang tua peduli, tapi kayaknya gua kasihin, kayak gua ngerasa jadi beban banget gitu kan. Iya, benar. Nah makanya mungkin buat ceweknya Olis akan cerita ini semua keluh kesahnya sama lu, karena lu orang yang dipercaya sama dia. Oke. Benar gak? Benar. Oke. Jadi lu mungkin nggak perlu cerita secara langsung kayaknya. Iya. Suruh nonton aja. Gue takut takut sama kayak yang berikutnya bikin gue patah semangat. Kayak yang kemarin lah ya. Iya. Takutnya kayak gitu ya, mudah-mudahan ceweknya Olis yang saat ini bisa nerima Olis apa adanya dalam keadaan apapun dan kondisi apapun ya. Iya. Kalau bisa sih ya berjuang bareng-bareng tuh. Nah itu Ya. yang terutama. Ya. Iya. Berjuang bareng-bareng, saling ngerti intinya. Kondisi lo begini, lo juga harus ngerti kondisi dia seperti apa gitu Iya. ya. Oke. Intinya tetap semangat lah. Semangat lah. Iya. Semangat lu lawan penyakit lu, intinya Ya. sembuh. Besok lu cek, semoga hasilnya bagus, Amin. sampai kedepannya ada hasil bagus lagi. Terus konsumsi herbal lu yang ngebuat lu sampai sekarang berkurang tuh, check up. Itu sih pasti. Pasti itu Pasti. harus, karena lu sendiri yang ngerasain efeknya. Iya. Tapi untuk benjolan sendiri masih ada, Alhamdulillah udah mengecil sih. ngempes ya. Iya. Udah ngepes ya. Oke. Intinya satu hal lagi pesan teman-teman, sebelum gua tutup video ini, tetap semangat. Apalagi yang punya penyakit sama kayak Olis, thalassemia ya. Iya. Siapapun punya penyakit yang emang udah divonis waktu hidupnya sebentar lagi atau beberapa bulan lagi, lu masih punya hidup yang lebih panjang, karena bagaimanapun umur di tangan Tuhan, Iya, betul. gitu ya kan. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya, juga terima kasih buat Olis nih Iya. yang udah ngebagiin cerita. Yang penting lu tetap semangat ya kan. Iya. Intinya buat cewek lu juga semangat buat support lu. Oh. Ya. Harus itu. Harus ya, harus. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton.
Ambil hal-hal yang baiknya, buang yang buruknya. Intinya semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel gua. Bantu 1000 subscriber dan bantu kejar jam tayang gua dari 4 sampai 4000 jam tayang, supaya gue bisa mengundang narasumber-narasumber yang memang mempunyai kisah inspiratif lainnya. Itu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau inspiratif ditutup. Next time kita see you.